Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan resume teori kepemimpinan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, di mana pola hidup masyarakatnya selalu berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Namun, apa yang terjadi? Masih banyak dari masyarakat kita yang bisa atau mau mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Begitu juga dengan para pemimpin kita. Kita lihat dari puncak teratas kepemimpinan negeri kita, yaitu presiden-presiden kita. Mulai dari presiden kita pertama, yaitu Soekarno. Soekarno adalah pencetus dan salah satu the founding father bangsa ini. Pancasila juga terlahir dari konsep para pendiri bangsa. Namun jika kita lihat dari kepemimpinan Soekarno, bahwa Soekarno lebih menonjolkan karismatiknya. Tak sedikit orang yang meragukan Soekarno. Soekarno, jika kita lihat dari sejarah, juga tidak menerapkan seluruhnya dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini terbukti dengan keinginannya untuk menjadi presiden seumur hidup. Hal ini sangat Hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai sila keempat, yaitu dengan nilai-nilai demokrasinya. Begitu juga dengan paham komunisme yang menurut sejarah dianut oleh Soekarno. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang dijelaskan dalam konsep kepemimpinan berkeadilan yang berarti menempatkan segala sesuatu pada porsinya, bukan sama rata dan sama rasa. Kepemimpinan Pancasila yang unsur-unsur nilainya memiliki nilai universal. Namun, realitanya para pemimpin bangsa ini dalam memimpin tidak sepenuhnya memperlihatkan atau menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam sikap dan tingkah lakunya untuk memimpin masyarakat maupun bawahannya. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa pengertian kepemimpinan? Yang kedua, apa teori kepemimpinan Pancasila? Ketiga, bagaimana kepemimpinan transformasional? Yang keempat, bagaimana kepemimpinan klasik? Yang kelima, bagaimana kepemimpinan kontingensi? Yang keenam, bagaimana kepemimpinan institusional? Tujuan masalah yang pertama, mengetahui pengertian kepemimpinan. Yang kedua, mengetahui teori kepemimpinan Pancasila. Yang ketiga, mengetahui kepemimpinan transformasional. Yang keempat, mengetahui kepemimpinan klasik. Yang kelima, mengetahui kepemimpinan kontingensi. Yang keenam, mengetahui kepemimpinan situasional. Pembahasan. Pengertian kepemimpinan. Kata pimpinan mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntut dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Salah satu pendapat para ahli tentang kepemimpinan yang diambil dari Stockdale dalam bukunya tahun 1974 menyimpulkan bahwa banyak sekali definisi mengenai kepemimpinan. Hal ini dikarenakan banyak sekali orang yang telah mencoba mendefinisikan konsep kepemimpinan tersebut. Namun demikian, semua definisi kepemimpinan yang ada mempunyai beberapa unsur yang sama. Teori kepemimpinan Pancasila. Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berasas, berjiwa, dan beramal Pancasila. Sebagai keterpaduan antara penguasaan nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya Nusantara dengan penguatan nilai-nilai kemajuan universal. Adapun nilai-nilai budaya Nusantara meliputi keterjalinan hidup manusia dengan Tuhannya, keserasian hidup antara sesama manusia serta lingkungan alam, kerukunan, dan mempertemukan cita-cita hidup di dunia dan akhirat. Nilai-nilai kemajuan universal meliputi pendayagunaan sains dan teknologi secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketangguhan bangsa di segala aspek kehidupan. Menurut Wahjo
Sumidjo, kepemimpinan Pancasila adalah untuk kepemimpinan modern yang selalu menyumberkan diri pada nilai-nilai dan norma-norma Pancasila. Kepemimpinan Pancasila satu potensi atau kekuatan yang mampu memberdayakan segala daya sumber masyarakat dan lingkungan yang dijiwai oleh sila-sila Pancasila mencapai tujuan nasional. Kepemimpinan Pancasila adalah suatu perpaduan dari kepemimpinan yang bersifat universal dengan kepemimpinan Indonesia. Sehingga dalam kepemimpinan Pancasila menonjolkan dua unsur yaitu rasionalitas dan semangat kekeluargaan. Kepemimpinan Pancasila ialah bentuk kepemimpinan yang selalu menyumberkan diri pada nilai-nilai luhur dari norma-norma Pancasila. Semangat kepemimpinan Pancasila itu dapat diwujudkan apabila nilai-nilai luhur yang diwariskan nenek moyang dapat dipadukan dengan nilai-nilai modernisasi yang positif, antara lain dengan ciri-ciri demokratis, rasional, kritis, efisien, efektif, dan berdisiplin tinggi. Kepemimpinan yang C, kepemimpinan transformasional. Ada beberapa para ahli yang mendefinisikan kepemimpinan transformasional. Yang salah satunya adalah menurut Yamarino dan Bas. 1990, pemimpin transformasional harus mampu membujuk para bawahannya melakukan tugas-tugas mereka melebihi kepentingan mereka sendiri demi kepentingan organisasi yang lebih besar. Yamarino dan Bas juga menyatakan bahwa pemimpinan transformasional mengartikulasikan visi masa depan organisasi yang realistik, menstimulasi bawahan dengan cara yang intelektual, dan menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bawahannya. Pemimpinan transpersonal dianggap sebagai model pemimpin yang tepat dan yang mampu untuk terus-menerus meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi usaha guna meningkatkan daya saing dalam dunia yang lebih bersaing. Yang D, kepemimpinan klasik. Kepemimpinan klasik adalah kepemimpinan yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, dan otoritatif, dan para pengikut harus patuh, taat melaksanakan perintah pimpinan, dan tertutup pertanyaan. Sifat-sifat tersebut ada karena pemimpinnya lah satu-satunya otoritas yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah. Kerajaan-kerajaan dan negara-negara totalitarian pada umumnya menerapkan paradigma kepemimpinan klasik. Contohnya Uni Soviet yang semua presidennya sebelumnya contohnya Uni Soviet, Jerman yang dipimpin oleh Hitler, kemudian jadi kepemimpinan klasik, pemimpin mendikte pengikut apa yang harus dilakukan tanpa konsultasi. E. Kepemimpinan kontingensi. Studi kepemimpinan jenis ini memfokuskan perhatiannya pada kecocokan antara karakteristik watak pribadi pemimpin, tingkah lakunya, dan variabel-variabel situasi. Kalau model kepemimpinan situasional berasumsi bahwa situasi yang berbeda membutuhkan tipe kepemimpinan yang berbeda, maka model kepemimpinan kontingensi memfokuskan perhatian yang lebih luas, yakni pada aspek-aspek keterkaitan antara kondisi atau variabel situasi dengan watak atau tingkah laku dan kriteria kinerja pemimpin. Yang F, kepemimpinan situasional. Model kepemimpinan situasional merupakan pengembangan model watak kepemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan kepemimpinan. Studi tentang kepemimpinan situasional mencoba mengidentifikasi karakteristik situasi atau keadaan sebagai faktor penentu utama yang membuat seseorang pemimpin berhasil melakukan tugas-tugas organisasi secara efektif dan efisien. Dan juga model ini membahas aspek kepemimpinan lebih berdasarkan fungsinya, bukan lagi hanya berdasarkan watak kepribadian pemimpin. Terakhir, bab ketiga, penutup. Kesimpulan, kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang dirancang untuk memberikan manfaat individual dan organisasi.
Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang berasas, berjiwa, dan beramal Pancasila sebagai keterpaduan antara penguasaan nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya Nusantara dengan penguasaan nilai-nilai kemajuan universal. Pemimpin transformasional digambarkan sebagai pemimpin yang mampu mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi bawahan, mendemonstrasikan komitmennya terhadap seluruh tujuan organisasi, dan mampu menggugah spirit tim dalam organisasi melalui penumbuhan antusiasme dan optimisme. Model kontingensi karena model tersebut beranggapan bahwa kontribusi pemimpin terhadap efektivitas kinerja kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan dan kesesuaian situasi yang dihadapinya. Model kepemimpinan situasional merupakan pengembangan model watak kepemimpinan dengan fokus utama faktor situasi sebagai variabel penentu kemampuan kepemimpinan. Demikianlah demikianlah pemaparan resume saya. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.